Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik Pak Ahmad Khairuddin pagi ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Nah, betul. Ini posisi masih di Solo atau sudah Kembali? Sudah kembali ya. Perjalanan. Iya. Nanti karena kemarin itu sidang sampai jam berapa itu akhirnya kemarin itu Pak Ahmad? Saya duluan pamit karena tiket bus khawatir ketinggalan. Saya 4:30 keluar saya. 4:30 udah keluar ya. Wah, harusnya pulangnya hari ini bisa mampir di RDS dulu kemarin itu ya. Baik, Pak Ahmad Khairuddin, kemarin saya juga menyaksikan sidang pas Kepala SMA itu, dan ini sebenarnya kemarin itu saksi yang ke berapa? Ke-14 kalau nggak salah ya? 14, 15, 16. Ya, ada 3 kemarin. 14, 15, 16 kemarin. Nah, ini kalau sampai kemarin itu posisinya seperti apa ini sekarang? Kondisi atau apa ya namanya ya? Sidang-sidang akan masih ada ataukah seperti apa ini? Ya, kemarin itu kan saksi fakta terakhir, selanjutnya kan jaksa akan menghadirkan ahli-ahli. Nah, hanya saksi-saksi yang 3 kemarin ya secara kualitas tidak jauh beda dengan saksi-saksi sebelumnya. Tidak mengetahui secara langsung, tidak melihat secara langsung ijazah asli Presiden Joko Widodo. Sehingga ya tidak menguatkan unsur dakwaan dari jaksa yang menuduh, mendakwa Gus Dur dan Bambang Tri itu melakukan kebohongan atau mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Sederhananya begini, kalau ada orang ya didakwa bohong, tentu yang mendakwa itu harus membuktikan bohongnya di mana. Nah, jaksa mendakwa ya Bambang Tri bermubahalah tentang ijazah palsu yang meyakini ijazah Jokowi palsu itu bohong. Nah, tentu untuk membuktikan bohong itu kan jaksa harus menghadirkan yang benarnya bahwa Presiden punya ijazah asli kan. Sehingga Bambang Tri itu bohong dalam mubahalah yang dibimbing Gus Nur. Tetapi saksi-saksi yang dihadirkan itu tidak menunjukkan keyakinan tentang keaslian ijazah Presiden, tapi hanya menunjukkan atau memberikan keterangan Presiden pernah sekolah SD di sini, SMP di sini, SMA di sini. Nah, terakhir itu kan SMA. Ada SMA 3 dan SMA 5. Mantan kepala SMA 5 pindah jadi SMA 3. SMA 6, bukan 5, 6. Ya, 6. SMA 6, ya 6. Terus kepala SMA 6-nya hadir juga bawa berkas 1 box gitu. Tapi itu tidak ada satupun dokumen yang meyakinkan kita bahwa ijazah Presiden asli. Saya dengar katanya pernah ada legalisir juga, dan apakah itu tidak menunjukkan ijazah asli ya pada waktu kemudian legalisir dan sebagainya? Teknis legalisir itu diakui oleh dirinya. SOP-nya itu tidak harus melihat ijazah aslinya. Tapi cukup melihat data internal dia. Kalau ada data, langsung dilegalisir. Maksudnya data internal itu seperti apa Pak Ahmad? Ya, di buku induk dan sebagainya begitu. Nah, kan problemnya kan hari ini kita bukan tidak melegalisir ijazah persidangan ini. Problemnya adalah untuk memastikan apakah ijazah palsu itu bohong. Kalau ijazah palsu itu bohong, maka harus ada ijazah asli. Dan ijazah asli ini harus dihadirkan ke persidangan biar kita lihat langsung. Oh, ini toh ijazah aslinya. Pak Bambang Tri, ente salah gitu loh. Saya mudah juga bisa bilang ke klien saya, Anda salah. Ya sudah, langsung aja divonis 100 tahun penjara begitu kan. Nah, tapi sampai kemarin itu cuma katanya menurut riwayat, menurut data. Nah, faktanya ada riwayat yang keliru, faktanya ada data yang keliru. Nah, di antaranya kasus yang SMP itu ya, buku induknya itu nggak ada yang nomor 14 yang itu terkait dengan Presiden Joko Widodo. Yang SMP ya, SMP 1 Surakarta. Kemudian SD-nya Tirtoyoso 11 itu terbukti hanya 2 tahun. Dan ketika kita tanya riwayat kelas 1 sampai kelas 4-nya, itu tidak diketahui riwayatnya. Loh, mana jaminannya begitu loh. Makanya sebenarnya hal-hal seperti itu akan kita kesampingkan manakala ijazah aslinya dibawa. Sudah, karena persoalan yang kita persoalkan kan bukan masalah sekolah atau tidak, sekolahnya lulus atau tidak, sekolah SD-nya 2 tahun atau sampai 6 tahun normal seperti yang lainnya. Tapi ijazah SD-nya asli tidak gitu loh. Nah, kemarin itu bahkan kita temukan hal yang paling ya menurut saya ini paling sadis ya. Ada orang Kristen di BAP mengaku Muslim dan kemudian di dalam redaksi BAP itu dia mengatakan, saya sebagai umat Islam merasa dirugikan karena kitab suci Al-Quran dijadikan sarana untuk mengedarkan kebohongan. Karena saya yakin bahwa Presiden itu ijazahnya ada di SMP kami begitu. Nah,
Saya Padahal tanya, Kristen. Anda ini gimana? Namanya Katarini Kristeningsih gitu. Coba cek aja itu kepala SD Tirtoyoko 111 gitu. Nah, jadi kesaksian-kesaksian seperti ini kan justru semakin mengkonfirmasi ada masalah ini. Gitu. Padahal dia benar-benar Kristen, Pak Ahmad. Saya nggak tahu ya riwayatnya. Mungkin bisa jadi sebelumnya Muslim kemudian murtad. Kami kan nggak mendalami itu. Dan ketika saya tanya pernyataan itu, dia membalikkan masalah. Oh, itu sangat pribadi alasannya. Loh, saya itu nggak tanya kenapa kamu murtad dari Islam. Tidak, saya tanya kamu. Kenapa kamu sudah Kristen kok mengaku sebagai umat Islam? Dia terdiam, dia bingung dia. Dia terakhir dia mencabut itu pernyataan itu. Kan terbukti bahwa ada kesaksian palsu. Nah, ini bukan hanya ijazah presiden yang palsu di dalam kasus ini, bahkan ada saksi yang palsu dan kepalsuannya bukan palsu-palsu tingkat biasa, kepalsuan tentang identitas, tentang agama yang sudah diberikan KTP-nya Muslim tapi disumpah pakai Kristen. Itu juga baru kami ketahui di persidangan karena sebelumnya kan kita tidak menyumpah orang saat memeriksa BAP. Ya. Gitu. Baik, ini ketika pas jeda itu kemarin jenengan juga menyampaikan bahwa sebenarnya sidang ini selesai sudah kalau misalnya Jokowi bisa datang menghadirkan menunjukkan bahwa ini loh ijazah asli saya itu ini dan bisa ditunjukkan di persidangan bahwa itu betul-betul asli, maka bisa jadi nanti kemudian Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara, silahkan saja gitu kan. Ini artinya apakah memang Jokowi harus dihadirkan ini Pak Ahmad? Loh, kalau dalam konteks prosedur mendakwa ya, jaksa itu punya kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Nah, kenapa harus menghadirkan Jokowi dan ijazahnya? Karena di dalam dakwaan itu memuat nama Joko Widodo dan ijazahnya. Nggak bisa dong dia kemudian memilah hanya nama tertentu yang dia tarik sebagai saksi, sementara nama yang lain dia kesampingkan. Seolah-olah presiden itu punya privilege. Seolah-olah presiden itu tidak sama kedudukannya di muka hukum. Padahal baik rakyat biasa, rakyat jelata, maupun presiden itu di hadapan hukum kedudukannya sama. Harusnya jaksa memanggil presiden sebagai saksi dalam kapasitasnya. Apalagi dalam kasus ini yang jadi korban kan, kalau kita lihat konstruksi hukumnya yang jadi korban presiden loh, Jokowi loh, bukan sekolahnya, bukan teman-temannya ya. Nah, lucu lagi kemarin ada temannya bawa ijazah asli ya, yang teman SMP. Kita kira itu bawa ijazah asli Jokowi gitu. Sama juga hakim juga mengira begitu. Begitu tunjukkan ijazah asli dirinya lah. Ya, semua jadi kecewa karena kita itu tidak butuh ijazah asli dari saksi, yang kita butuhkan ijazah asli dari Jokowi. Nah, saya sudah melihat ya, ini kasus pesanan penguasa. Karena di dalam proses mendakwa ketika muncul nama, tapi nama tadi tidak dijadikan saksi. Apalagi nama itu korban. Ini saya kasih ilustrasi sederhana ya. Ada kasus mencuri. Memang sih kasus pencurian itu bukan delik aduan. Ya, tanpa aduan dari korban pun bisa diproses ya, atas aduan masyarakat atau atas temuan dari penyidik ya. Tetapi dalam prosesnya korban yang dicuri tadi harus di BAP agar memastikan benar-benar dia kecurian. Jangan sampai sudah didakwa kemana-mana dia pencuriannya ayam sekian. Korbannya nggak diperiksa. Begitu korbannya ditanya, Anda kecurian? Enggak, ayam saya masih ada di rumah, itu ayam orang lain. Nah, kan sama juga dengan kasus ijazah palsu. Sibuk periksa temannya ya, teman neker, teman main kelereng, teman main gundu ya. Kemudian sibuk periksa guru-gurunya ya, sibuk kepala sekolahnya. Tapi korbannya langsung ya di Joko Widodo tidak diperiksa. Bagaimana kalau nanti ternyata ini kasus ini ya, ternyata presiden kita itu ijazahnya palsu? Kan belum bisa kita yakini ijazahnya asli karena belum pernah ditunjuk di pengadilan. Kemudian ada yang berasumsi, dia kan sudah lolos jadi wali kota, ya jadi gubernur DKI Jakarta, jadi presiden 2 periode, nggak mungkin lah. Jangan pakai asumsi, faktanya ada, namanya JR Saragih. Ya, Bupati Simalungun itu sudah jadi bupati, lolos verifikasi KPUD. Tapi begitu mau naik, mau menjadi gubernur Sumatera Utara, baru ketahuan ijazahnya palsu. Batal lah dia nggak jadi gubernur, begitu loh. Nah, dalam persidangan ini nggak boleh ada asumsi-asumsi, harus berdasarkan fakta hukum. Nah, fakta hukum terkait ijazah presiden asli itu ya wujud fisik ijazah itu sendiri dihadirkan di persidangan gitu. Kalaulah presiden ya repot ya, tunjuk saja kuasa hukum, Setnek atau Jaksa Agung negara pengacara negara kan, utus ya ke persidangan untuk menunjukkan ijazah aslinya. Dipinjamlah sehari saja ijazah itu. Nah, ini kan juga akan membersihkan legasi seorang presiden ya, dan rakyat juga menjadi tenang. Ternyata Bambang Tri keliru, presiden kita itu ternyata
ijazahnya asli. Mana buktinya? Sudah ditunjukkan dalam sebuah forum resmi di persidangan. Nah, sampai hari ini kan nggak ada itu. Nah, kalau itu nggak ada kan berarti nggak bisa menuduh Bambang Tri bohong. Sehingga dengan demikian unsur dakwaan mengabarkan berita bohong, baik pasal 14 ayat 1 dan 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana, ya tidak terpenuhi unsur. Maka kami katakan kalau ijazah Saudara Joko Widodo tidak dihadirkan di persidangan, maka demi hukum klien kami bebas. Begitu. Ya, jadi sampai dengan hari ini kemudian apakah ada itikat baik bagi jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Jokowi? Jaksa nyerah. Ketika ditanya persidangan, dia cuma bilang begini, kami dapatnya dari penyidik, dari dari Barreskrim Mabes Polri, Direktorat Tindak Pidana Cyber, ya cuma seperti ini, nggak ada ijazah aslinya. Lah waktu itu kan kita counter, loh kalau nggak ada ijazah aslinya kenapa menjadi P21? Itu kan belum lengkap, harusnya di P19 dikasih petunjuk, lengkapi berkas, hadirkan ijazah aslinya. Kan aneh ini. Artinya dari sidang-sidang dulu sampai dengan sekarang ini sebenarnya menunjukkan ternyata kok lebih mendekati bahwa ijazah itu memang tidak ada, ataukah memang ijazah itu bisa diadakan nantinya? Lebih menunjukkan kemana Pak Ahmad? Kemarin dari warga Solo katanya mungkin ijazahnya ada tapi lupa ketelingsut naruhnya di mana sehingga dicari-cari nggak ketemu-temu gitu loh. Jadi nggak bisa dibawa ke pengadilan karena lupa naruhnya mungkin gitu. Tapi kalau nanti kita berandai-andai, kalau misalnya saja Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya, nanti apa konsekuensinya bagi Bambang Tri dan Gus Nur dan sebaliknya? Bambang Tri bohong, ponis saja nggak ada masalah bagi kami loh. Selesai kok. Oke. Biar membersihkan legasi ke presiden kita itu sebenarnya ijazahnya asli, nggak ada masalah bagi kami. Kami itu bukan membela yang salah, kami membela sesuai prosedur ya. Dalam prosedur pembuktian ya, kalau ada kabar bohong, dituduh bohong, harus bawa aslinya. Saya nih nuduh ya, Anda ya, misalkan Anda itu punya istri 2 ya kan, saya harus buktikan istri Anda yang lainnya ya kan. Nah kalau istri Anda yang lainnya nggak ada kan saya bohong. Anda nggak bisa saya tuduh-tuduh begitu. Nah sekarang ada yang dituduh bohong ketika membuat buku, namanya buku Jokowi Undercover ya. Yang harus dibuktikan kalau dia memang di buku itu dikatakan ijazahnya palsu sebagai kebohongan, tunjukkan ijazah aslinya. Nah sebenarnya sederhana lah ya. Kalau dulu ya cukup diklarifikasi dengan buku, tidak harus dengan penangkapan, kan bisa selesai juga. Kayak zaman Pak SBY saya ingat dulu, ada gurita di Cikeas ya, dengan buku gitu ya. Bukan dengan represi seperti ini, apalagi loh Mas, ada fakta yang menarik. Saksi yang SMP kemarin itu dipanggil polisi tanpa panggilan, tapi karena dikoordinir oleh Haryanto, Anto itu ternyata kakaknya kandung Iriana itu istrinya Jokowi. Lah ini kan terkait, nggak boleh lah ada pihak-pihak nggak berkepentingan kok tiba-tiba ikut nimbrung. Dan kalau pihak tidak berkepentingan nimbrung itu justru ada kepentingannya dengan Jokowi dalam hal ini karena dia kakak ipar dari Jokowi, ini kan menjadi konfirmasi kasus ini benar-benar pesanan kekuasaan itu. Kalau dulu itu gimana Pak Ahmad Presiden? Kan pernah juga dihadirkan seorang saksi, yang saksi itu adalah katanya teman Jokowi, yang namanya Joko Wahyudi. Saksi itu didatangkan untuk memberikan keterangan sebagai teman Jokowi saat SMA. Nah saat ditemui, Joko mengatakan ijazahnya pernah ditawar sebesar 10 miliar. Apa ini benar ini? Iya dia ngaku gitu, tapi ketika kami tanya buktinya ada nggak? Oh udah nggak ada Pak buktinya. Ya cuman ya kita nggak bisa ya, namanya orang ngomong kan. Cuma omongan biasa aja berarti ya. Ya, dan yang menarik dia justru memberikan kesaksian pada video yang bukan diunggah oleh Gus Nur. Sementara dakwaan jasa itu kan video ya, terkait pembahalan jasa palsu. Oke. Ketika kami tanya videonya di sini ada nggak? Nggak ada loh. Kalau nggak ada kenapa mau dihadirkan? Ini kan sudah ada desain gitu loh. Yang penting saksinya banyak biar kelihatannya ini bohongnya kemana-mana begitu. Ternyata memang video yang dipakai dia itu bukan video Gus Dur, harusnya kan dia bawa juga dihadirkan video itu gitu. Dan yang menarik Mas, video ini ya di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, ya unsur menyebarluaskan itu harus dibuktikan dengan bisa diaksesnya konten. Dalam ini URL. Nah URL di akunnya Gus Dur itu kalau kita klik itu nggak bisa diakses. Berarti kan nggak terpenuhi unsur menyebarkan. Nah kalau nggak terpenuhi unsur menyebarkan ya kasus itu tutup. Wong bisa menyebarkannya itu kalau bisa diakses. Kalau nggak bisa diakses bagaimana? Nah pertanyaan selanjutnya, dulu kan bisa diakses, bisa menyebar, kok sekarang nggak? Nah ini tanggung jawab penyidik karena sejak di BAP
ya barang bukti itu disita oleh penyidik. Nah, ini tanggung jawab penyidik. Bagaimana bisa? Dulu bisa diakses, sekarang nggak bisa diakses. Nggak boleh diubah. Setelah diperiksa hakim, terbukti bisa diakses, setelah itu dibekukan, nggak apa-apa, itu hak penyidik. Tapi sebelum bisa diakses di persidangan untuk membuktikan unsur menyebarluaskan itu terpenuhi secara ITE, nggak bisa dikotak-katik. Ini ada dugaan pengerusakan barang bukti. Dan siapa dugaannya yang melakukan perusahaan barang bukti? Penyidik atau jaksa. Karena bukti itu sudah disita penyidik dan jaksa. Begitu. Kalau misalnya kalau misalnya nanti Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazah asli, artinya dia tidak punya ijazah. Nanti konsekuensinya seperti apa? Apakah memang dia sudah menjabat sebagai presiden, bahkan ini periode yang kedua, apakah nanti bisa dicopot dari jabatannya, atau konsekuensinya seperti apa itu Pak Ahmad Wajidin? Kalau dalam kasus Bambang Tri ya, konsekuensinya Bambang Tri bebas. Nah, selesai. Itu satu. Ya. Kalau dalam kasus Presiden Jokowi, ya kalau nanti ada orang yang mau mengusut karena memang ijazah aslinya tidak ada, ya bisa diproses pemakzulan aktivasi pasal 7A, karena presiden itu bisa dimakzulkan diantaranya karena melakukan korupsi, melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana berat lainnya, dan melakukan perbuatan tercela. Nah, ya seorang presiden dengan ijazah palsu itu kan perbuatan tercela. Nah, bisa masuk pintunya lewat situ. Tapi saya nggak mau terlalu jauh lah, kita tahu lah. MPR DPR-nya juga masih satu gerbong, pusing kita menjelaskan hukumnya. Kalau DPR-nya nggak bergerak, ini kan harusnya kepentingan rakyat, DPR harusnya memanggil presiden, mengklarifikasi benar nggak. Nah, sampai sekarang juga DPR-nya nggak berani manggil presiden. Akhirnya kasihan orang kayak Bambang Tri yang berusaha membuka kebenaran langsung masuk penjara tanpa dibuktikan yang benar seperti apa. Gitu. Dan ini nanti akan sampai mana lagi ini persidangan? Besok akan ada jadwal persidangan seperti apa, dan nanti kelihatannya akhirnya seperti apa? Kalau misalnya saja masih berbelit-belit seperti ini, ijazah tidak bisa ditunjukkan, tapi nanti ketika tetap saja Gus Nur dan Agus divonis. Kita tahu lah pengadilan kita seperti apa, tetap divonis penjara, walaupun nggak ada ijazahnya. Nggak, artinya perkiraan jenengan ini tetap divonis penjara? Iya, tapi yang jelas kita bisa membuktikan kepada publik bahwa vonis itu vonis yang dipaksakan. Nah, vonis penjara itu hanya mampu menghukum Bambang Tri dan Gus Nur, tapi tidak bisa membersihkan ya praduga publik atau reputasi Jokowi tentang ijazahnya. Ya. Justru kalau divonis bersalah itu mungkin mengkonfirmasi publik tidak meyakini kebenaran ijazah Jokowi. Kenapa? Wong tidak ada ijazah aslinya kok bisa digunakan untuk memvonis penjara terdakwa. Nah, inilah represifnya kekuasaan ya. Ini yang terjadi. Ini semua dulu di kasus Edi Mulyadi juga begitu, di kasus ya semua utat-utat ya, termasuk terakhir itu kan di kasusnya Habib Rizik ya, cuman mengatakan alhamdulillah saya dalam kondisi sehat saja, langsung dipenjara, kabar bohong. Sementara Jokowi bohong berkali-kali. Waduh, lusinan lebih lah. Enggak juga dipenjara. Baik. Kalau ini nanti di Pengadilan Negeri Solo nanti ada vonisnya adalah vonis terhadap Bambang Tri dan Gus Nur, nanti apakah akan banding begitu nanti dari kuasa hukum? Ya kita lihat dulu Mas, kalau nanti ternyata bebas bisa juga kan. Masa bebas kita banding? Maksudnya bila nanti vonisnya adalah vonis bersalah bagi Bambang Tri dan Gus Nur, akhirnya divonis penjara. Bersalahnya sampai di mana ya? Kalau ditutup potong masa tahanan selesai, ya kita kembalikan kepada terdakwa. Kalau dia sudah terima, ya sudah. Kita nggak tahu. Terdakwa ada yang nggak mau berbelit-belit karena kita tahu ya memperjuangkan hukum di tengah keadilan yang mahal di negeri ini kan ya serba sulit begitu. Ya kami tentu tetap akan mengembalikan kepada prinsipal terdakwa. Pilihannya seperti apa? Paling kami berikan etis. Kalau ambil langkah ini konsekuensinya begini. Kalau ambil kebijakan ini konsekuensinya begini. Sementara keputusan mau bandingkah atau menerimakah itu semuanya kita kembalikan kepada terdakwa. Terakhir, yang jalani penjara itu terdakwa loh, bukan pengacara Mas. Iya. Kalau terakhir, yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat kita, masyarakat Indonesia terkait dengan kasus ini, karena kita mengharapkan keadilan dari negeri ini, dari pengadilan kita kok nampaknya sangat jauh panggung daripada api. Yang ini Anda sampaikan kepada masyarakat kita, seperti apa Pak Ahmad Wajidin? Ya, sementara harapan masyarakat, saya menduga kuat tidak jauh beda juga dengan saya. Ingin kejelasan ijazah presiden kita melalui forum pengadilan ini. Jadi selain untuk mendakwa Bambang Tri dan Gus Nur, sebenarnya ini kan forum yang baik bagi seorang presiden untuk membersihkan reputasinya dari segala praduga dengan menghadirkan ijazah aslinya. Dan kalau itu sudah dilakukan oleh presiden kan tentu kita semua juga lega.
Jadi di catatan sejarah nanti tidak ada catatan ada seorang presiden dulu ya diduga ijazahnya palsu, tapi memenjarakan rakyatnya, tapi saat memenjarakan rakyatnya tidak ditunjukkan jasa aslinya, dan itu akan jadi legacy, kan malu kita. Oke. Legacy itu. Nah, yang kedua, saya mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus yang Solo dan sekitarnya, agar kami semua diberi kesabaran, ketahanan fisik, mental dan sebagainya, juga keselamatan ya, baik yang zahir maupun yang batin, karena ini kasus besar ngelawan penguasa, kita tahu lah konsekuensinya macam-macam. Tapi kalau dengan doa dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah semua akan lancar. Amin. 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 Artinya nanti sidang berikutnya minggu depan ya Pak ya? Selasa ya. Kan? Jadi kan hadir lagi di Solo kah? Insya Allah. Baik, mudah-mudahan bisa dipertemukan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Khairuddin. Lain kesempatan bisa berbincang lagi atau mungkin bisa saling ketemu dan hadir di studio mungkin. Gitu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar demikian Pak Ahmad